بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bagi orang-orang yang tidak mengenal siapa itu Syiah, mereka akan berpikir bahwa Syiah itu sama dengan Islam pada umumnya. Orang menilai bahwa Syiah dan Sunni itu seperti NU dan Muhammadiyah. Padahal tidak seperti itu. NU dan Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang masih berjalan di atas dua rel, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Sedangkan Syiah, mereka lebih tepat jika dikatakan sebagai benalu yang berbahaya. Hidup dengan memakai nama Islam, tapi berperilaku layaknya orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagai contoh, rukun iman di dalam Islam dan rukun iman di dalam Syiah itu sangat jauh berbeda. Dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah mengajarkan rukun iman itu ada 6. Bagaimana di dalam hadis sahih tentang Jibril ketika Jibril bertanya kepada Rasulullah SAW, apa itu iman? Jibril berkata, "Fa'akhbirni 'anil iman." Qala, "An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi." Jibril berkata, "Beritahu aku apa itu iman?" Tanya Jibril. Rasulullah SAW menjawab, "Iman yaitu engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, serta hari akhir, dan engkau beriman dengan takdir baik dan takdir buruknya." Sedangkan bagi kaum Syiah, rukun iman itu cuma ada 5, seperti yang dikatakan oleh Imam Besar Syiah, Usuluddin khamsah, At-Tauhid, Wal-Adl, Wan-Nubuwah, Wal-Imamah, Wal-Ma'ad. Usul agama, pokok agama itu ada 5, yaitu Tauhid, keadilan, Nubuwah, kenabian, Imamah, dan Al-Ma'ad, yaitu hari kiamat. Jadi jelas sekali perbedaan usul, pokok agama orang Syiah dan orang Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Perbedaan pokok agama tidak mungkin bisa disebut sebagai sesuatu yang sama. Perbedaan pokok itu adalah sesuatu yang pasti berbeda. Jadi Islam dan Syiah adalah dua perkara yang benar-benar berbeda. Meskipun kulitnya sama, tetapi isinya berbeda. Demikian pula dengan rukun Islam. Bagi orang-orang Syiah dan Islam, itu jelas-jelas punya rukun Islam yang berbeda. Bagi Islam, rukun Islam itu ada 5, sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wal haji, wa saumir Ramadan. Rasulullah bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara: syahadat bahwa tiada ilah selain Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan salat, membayar zakat, berhaji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Sedangkan di dalam Syiah, rukun agama menurut mereka itu ada 5. Tetapi yang pertama bukan syahadat. Bahkan syahadat itu tidak penting bagi mereka orang-orang Syiah. Sebagaimana dikatakan oleh imam besar mereka, Buniyal Islamu ala khamsin, ala sholati, waz zakati, was saumi, wal haji, wal wilayati. Syiah itu dibangun di atas 5 perkara: sholat, zakat, puasa, haji, dan al-wilayah. Menurut Syiah, al-wilayah atau kepemimpinan adalah satu hal yang pokok dalam masalah agama yang wajib ada. Bahkan di antara rukun-rukun agama yang lain, kepemimpinan adalah hal yang paling utama. Ini tentu sangat berseberangan dengan apa yang diyakini oleh umat Islam. Selain itu, ajaran Syiah adalah ajaran agama yang melenceng jauh dari Islam. Orang-orang Syiah mengajarkan nikah mut'ah atau nikah kontrak. Bagi orang Syiah, perkara nikah itu seperti perkara makan. Nafsu manusia adalah sesuatu yang manusiawi, maka ia harus disalurkan dengan cara yang paling mudah. Itu menurut orang-orang Syiah. Jadi nikah mut'ah itu adalah satu kemudahan bagi orang-orang Syiah untuk menyalurkan nafsu mereka kepada lawan jenisnya.
Mereka bisa menikmati wanita manapun yang mereka inginkan dengan menikah mut'ah dalam jangka waktu yang bisa ditentukan, mau menikah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 1 hari, 2 hari, seminggu, sebulan, atau setahun. Ya, itu keputusan dari akad pertama mereka dengan wanita yang mereka sepakati untuk menikah mut'ah. Jadi kalau bosan bisa ganti lagi, bosan ganti lagi, bosan ganti lagi. Ya itu bisa mudah itu bagi orang-orang Syiah untuk diajarkan seperti itu. Jadi kalau mau jujur, kebanyakan orang Syiah itu mereka mau mengikuti Syiah karena ajaran nikah mut'ah ini. Sebab nikah mut'ah adalah pernikahan yang sungguh menyenangkan bagi orang-orang bernafsu kambing. Ya, asal Anda punya uang, Anda bisa menikah mut'ah dengan wanita Syiah paling cantik, paling bahenol, ya paling menarik dari mereka semua, dan Anda bisa menikah dengan mereka ya sesuai dengan waktu yang Anda sukai. Ya mau sebulan boleh, seminggu boleh, 1 jam juga boleh. Bahkan saking mudahnya dalam menikah mut'ah ini, ulama-ulama Syiah mereka membolehkan menikah Syiah dengan 100 wanita sekalipun dengan akad mut'ah. Ingat ya, akad mut'ah. Karena bagi orang Syiah, nikah mut'ah itu bukanlah pernikahan yang dibatasi hanya 4 istri saja. Karena di dalam Al-Quran kan jelas dikatakan istri itu maksimal 4. Tetapi menurut orang Syiah, nikah mut'ah itu berbeda dengan nikah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi nikah mut'ah tidak dibatasi dengan 4 istri. Jadi nikah mut'ah itu sesuatu yang lain. Karena aturan nikah mut'ah tidak ada batasan, maka banyak wanita-wanita Syiah yang membuka jasa-jasa nikah mut'ah di Iran. Dan itu juga yang biasa ditawarkan kepada wisatawan-wisatawan dan tamu dari luar Syiah, supaya mereka tertarik dengan ajaran Syiah dan menjadi orang Syiah. Maka kami tegaskan ajaran nikah mut'ah ini adalah pelacuran berkedok agama. Karena di dalam syariatnya, dalam syariat Syiah, nikah mut'ah bahkan boleh dilakukan tanpa saksi, tanpa wali, dan boleh hanya dengan sekali hubungan badan. Setelah itu mereka bukan suami istri lagi sesuai dengan kesepakatan. Karena pada dasarnya nikah mut'ah itu dibangun di atas prinsip sama-sama senang, sama-sama puas, sama-sama diuntungkan. Si laki-laki dapat kepuasan, si wanita dapat mahar uang. Maka apakah pantas perilaku seperti ini disebut sebagai pernikahan? Tidak sama sekali. Perilaku ini lebih pantas disebut sebagai pelacuran. Bagi kita umat Islam, perilaku seperti ini adalah perilaku yang sangat menjijikkan karena tidak ada bedanya dengan pelacuran. Tapi bagi orang-orang Syiah, nikah mut'ah itu punya pahala yang sangat besar, dan inilah yang dijanjikan oleh ulama-ulama besar Syiah. Di fatwa-fatwa mereka memberikan pahala yang luar biasa. Orang-orang Syiah itu menggembar-gemborkan bahwa nikah mut'ah itu mempunyai pahala yang sangat besar. Sebagai contoh, ini di dalam kitab mereka sendiri disebutkan begini, bahwa nikah mut'ah itu dilakukan kalau itu mengharapkan ridho Allah dan tidak menyelisihi wanita itu. Maka setiap laki-laki mut'ah berbicara kepada wanita mut'ah, pasti Allah akan menuliskan kebaikan sebagai balasannya. Setiap dia mengulurkan tangan kepada wanita itu, pasti ia akan diberikan pahala sebagai balasannya. Jika ia menggaulinya, pasti Allah mengampuni sebuah dosa sebagai balasannya. Jika ia mandi, maka Allah akan mengampuni dosanya sebanyak jumlah rambut yang dilewati oleh air ketika ia mandi. Coba bayangkan. Ini adalah pahala nikah mut'ah yang diajarkan oleh ulama-ulama Syiah, dan ini tertulis di dalam kitab mereka. Coba ente bayangkan ya. Coba ente bayangkan. Kira-kira siapa yang gak mau dengan, yang nggak tergiur dengan ajaran qoflak seperti ini? Coba kira-kira siapa yang nggak tergiur? Ajaran enak-enak, mantaf-mantaf, ya diimingi fahala fula itu. Ya naudzubillah, bagi kita orang yang waras ini adalah sebuah kesesatan. Tapi bagi mereka yang cenderung mengikuti hawa nafsunya, itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan ya mereka bisa mengikutinya. Naudzubillah, naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala kekafiran dan kesesatan. Wallahu a'lam bishawab.